warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurmaulia, biasa dipanggil dengan Bu Vina. Saya mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, lanjut aja yuk kita ke lesson pertama kita, yaitu mengenai benua Asia. Nah, kita langsung ke geografis benua Asia nih. Coba kita lihat, benua Asia ini adalah merupakan benua terbesar di dunia. Selain itu, benua Asia juga menjadi benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sebagian letak geografis benua Asia ini berada di bagian utara garis khatulistiwa di belahan bumi bagian timur. Nah, kita lanjut ke letak dan batas benua Asia. Jadi, benua Asia ini terletak kurang lebih pada 26 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur dan 11 derajat lingkar selatan hingga 80 derajat lingkar utara. Nah, coba kita lihat yuk batas benua Asia. Nah, kita lihat di slide, yaitu di utara kita berbatasan dengan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Nah, di bagian selatan kita lihat benua Asia berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Nah, coba kita lihat ke bagian barat. Di bagian barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, kemudian ada Selat Dardanella, Laut Tengah, kemudian ada terusan Suez dan Laut Merah. Nah, coba kita lihat ke bagian timur. Nah, bagian timur ini benua Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu luas wilayah benua Asia. Nah, luas wilayah benua Asia ini adalah 44.579.000 km persegi. Besar sekali ya, atau sepertiga dari wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Nah, wilayahnya ini membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara. Nah, dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Nah, kita lanjut lagi yuk ke slide selanjutnya, yaitu benua Asia ini memiliki banyak daerah pegunungan, termasuk pegunungan Himalaya dengan Gunung Everest. Nah, Gunung Everest ini adalah gunung tertinggi di Asia, bahkan tertinggi di dunia. Selain itu juga kita punya kawasan gurun yang ada di benua Asia, termasuk ada gurun Gobi, yaitu kawasan gurun yang sangat besar di Cina. Dan beberapa gurun pasir juga ada di negara-negara Asia Barat dan atau Timur Tengah. Nah, kita lanjut ke iklim. Iklim apa aja sih yang ada di benua Asia? Nah, sebelum itu kita harus tahu ya bahwa iklim di benua Asia ini sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena benua Asia ini sangat luas, terbentang dari utara hingga selatan. Nah, secara umum iklim benua Asia ini dibagi menjadi 5. Ada apa aja tuh? Nah, ada iklim tropis, subtropis basah, sedang, kutub, dan gurun. Nah, sebagai contohnya ya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sebagian besar wilayahnya beriklim tropis. Hal ini disebabkan karena kawasan ini dilewati oleh jalur khatulistiwa. Nah, kita lanjut ke bagian wilayah di benua Asia. Nah, bagian wilayah benua Asia ini ada 6. Yang pertama ada Asia Utara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, kemudian ada Timur Tengah, dan yang terakhir ada Asia Selatan. Nah, lanjut ke potensi alam di benua Asia. Potensi alam di benua Asia ini mempunyai banyak lembah sungai besar yang subur dan terletak pada pertemuan jalur sirkum Pasifik dan Mediterania. Sebagai akibatnya, benua Asia ini mempunyai potensi alam yang menonjol di bidang pertanian dan pertambangan. Coba kita lanjut ke pertanian dulu ya. Nah, daerah pertanian potensial di benua Asia nih terdapat apa aja? Nah, terdapat di daerah sekitar lembah sungai besar. Kalian bisa lihat ya, di Asia Tenggara itu banyak negara-negara yang menghasilkan padi. Nah,
terutama negara Myanmar, Thailand, Vietnam, dan ada juga negara kita yaitu negara Indonesia. Sedangkan Asia bagian selatan memiliki hasil padi itu adalah negara India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu, India juga memiliki sumber daya alam seperti sorghum, gandum, dan kapas. Kemudian di Asia yang bagian tengah itu terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Sedangkan di Asia Barat ada penghasil utama beras dan kopi. Lanjut, next, setelah pertanian ada pertambangan. Nah, hasil-hasil pertambangan yang menonjol di benua Asia ini adalah minyak bumi. Negara-negara penghasil minyak bumi terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Nah, untuk timah putih sendiri itu terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian batu bara terdapat di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Selain itu juga ada beberapa daerah penting seperti semenanjung Korea pun mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Lanjut ya, kita ke flora dan fauna. Flora dan fauna di benua Asia. Nah, kita lihat flora dulu ya. Flora di bagian selatan di benua Asia merupakan daerah hutan paling luas di dunia yang menjadi sumber kayu. Nah, di dataran Asia Tengah yang kering, hanya hidup jenis rumput yang banyak digunakan sebagai makanan ternak. Nah, tanaman yang tergolong bernilai tinggi ini banyak nih terdapat di Asia Timur karena di wilayah ini hujan sering turun, misalnya kayu untuk bahan bangunan dan kertas, dan pohon buah-buahan. Selain di Asia Timur, ada Asia Tenggara nih memiliki berbagai jenis tanaman yang memberi hasil untuk diekspor. Di antaranya itu adalah karet, kelapa, pala, kayu, teh, dan bambu. Lanjut ya, kita ke persebaran flora di benua Asia. Nah, kehidupan flora di benua Asia ini sangat dipengaruhi oleh iklim ya, sehingga jenis tanaman floranya itu sangat beragam. Di antaranya di Asia Timur dulu nih, di Asia Timur, di wilayah Asia Timur ini terdapat beragam flora. Jenis tumbuhan antara lain itu ada pohon palem, bambu, dan magnolia. Kemudian di Asia Utara itu di wilayah ini ada tumbuhan yang hidup di wilayah tundra atau padang rumput di daerah bersalju seperti ada lumut dan rumput. Nah, di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara nih ada apa? Nah, itu banyak terdapat hutan dan hujan tropis. Tumbuhan di wilayah ini mencangkup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Nah, yang terakhir bagian Asia Barat dan Asia Tengah. Ini umumnya adalah wilayah yang kering ya, kecuali di wilayah sekitar Mediterania. Nah, tumbuhan di wilayah ini antara lain ada Haloxylon, Pinus Aleppo, Kistus, dan pohon mastik. Nah, selanjutnya kita ke bagian fauna di benua Asia ya. Nah, fauna Asia ini ya kaya akan fauna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia maupun fauna liar dan fauna yang dilindungi. Fauna-fauna tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu adalah fauna yang diternakan, yaitu fauna yang banyak diternakan oleh manusia dan banyak terdapat di benua Asia. Seperti yang sering kita lihat itu ada sapi, kerbau, kuda, domba, dan unta. Nah, kemudian ada hewan liar nih di benua Asia, banyak tersebar di berbagai daerah atau di beberapa negara. Nah, di daerah kutub banyak fauna liar seperti rusa, beruang es, singa laut, dan lebah. Kalau di Mongolia nih terdapat fauna liar juga seperti antilop. Nah, di bagian Asia Tenggara dan Asia Selatan banyak pula terdapat fauna liar seperti gajah, badak, kera, dan harimau. Nah, di beberapa fauna yang dilindungi benua Asia, diantaranya tuh ada komodo di Indonesia ya, terletaknya ada di Pulau Palu, Flores, dan badak bercula satu di Pulau Jawa.
Kemudian ada fauna liar lain yaitu yang dilindungi seperti ada harimau putih di India, kemudian ada panda di wilayah negara Cina. Nah, kita lanjut. Coba kita lihat ada fauna apa aja sih di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, coba kita lihat ada gambar kerbau ya di situ. Nah, kerbau dan sapi ini ternyata digunakan sebagai bahan makanan dan sarana pengangkutan. Hingga sekarang pun masih ya kita temukan berbagai kerbau digunakan untuk membajak sawah petani. Selanjutnya ada apa aja nih di Asia Barat, Daya, dan Selatan? Nah, seperti terlihat di gambar ya, di situ ada unta. Unta itu digunakan sebagai sarana untuk pengangkutan di samping kuda dan sapi. Ratusan jenis hewan piaraan lain juga digunakan sebagai bahan makanan. Nah, kita lanjut ke dekat lingkaran Arktik di bagian utara benua Asia ya. Ada beberapa jenis hewan liar nih seperti rubah Arktik, kelinci Arktik, lemming, dan rusa. Banyak terdapat pada musim panas. Semua binatang ini kecuali lemming itu pindah ke arah selatan pada musim dingin. Sedangkan lemming ini tetap tinggal bersembunyi di bawah gumpalan salju. Coba kita lihat ke Asia Utara sebelah selatan Arktik. Nah, terdapat banyak jenis hewan yang berharga karena bulunya. Di antaranya beruang, rusa, kerpelai, lynx, dan berang-berang. Kemudian juga ada belalang terdapat di daerah Mongolia atau barat laut Cina ya, dan sering mengganggu tanaman di daerah ini. Kemudian ada panda raksasa, itu hanya hidup di barat daya Cina dan Tibet Timur. Daerah-daerah Asia Timur yang padat penduduknya tidak banyak dihuni binatang liar. Lanjut ya, kita lanjut ke Asia Utara sebelah selatan Arktik. Nah, ini tuh paling banyak memiliki satwa liar. Di antaranya berbagai jenis kera dan burung tropik. Nah, di Indonesia sendiri ya terdapat komodo nih. Komodo, badak Jawa, dan banteng. Namun dalam hal perlindungan satwa liar ternyata Asia ini masih kurang berusaha dibandingkan dengan Afrika. Jadi singa misalnya ya diperkirakan tinggal sekitar 300 ekor saja. Gazelle di Arab makin sedikit karena sering diburu oleh manusia. Lanjut ya, kita sekarang ke keadaan penduduk di benua Asia. Nah, terdapat ragam ras dan etnik ya yang hidup di benua Asia. Etnik yang paling banyak mendiami wilayah benua Asia yaitu adalah etnis Cina dan etnis Jepang. Etnis yang lain juga banyak mendiami wilayah benua Asia yaitu ada Melayu terletak di Asia Tenggara, kemudian Dravida di Asia Selatan, dan kulit putih terletak di Asia Barat. Sedangkan ras yang mendiami wilayah benua Asia sebagian besar merupakan ras Mongoloid. Kemudian diikuti oleh ras yang lain yaitu Kaukasoid dan Negroid. Kita next ke ras Mongoloid dulu nih. Ras Mongoloid ini adalah ras yang berkulit kuning, ciri-cirinya ya. Berkulit kuning, rambut lurus, dengan bentuk mata yang sipit. Penyebaran ras Mongoloid ini dapat dijumpai di Siberia, Mongolia, Cina, Korea, Vietnam, Jepang, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Nepal, Bhutan, dan India bagian utara. Nah, masih mengenai ras Mongoloid ya. Jadi berbeda di wilayah Asia Tenggara, ras Mongoloid ini yang tinggal di wilayah tersebut telah mengalami percampuran. Nah, akibat percampuran tersebut, warna kulit yang dimiliki ini bukan lagi kuning, melainkan kulitnya berwarna coklat. Ras yang mengalami percampuran ini dikenal dengan sebutan ras Melayu. Nah, penyebaran ras Melayu ini dapat ditemui di Filipina dan Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini pertama nih ya, ciri-cirinya adalah berkulit putih, memiliki hidung mancung dan rambut berwarna coklat hingga pirang. Nah, ras Kaukasoid ini mendiami wilayah Asia Selatan dan Asia Barat, tepatnya di India, Pakistan, Bangladesh,
Afghanistan, Irak, Iran, Semenanjung Arab, hingga sampai di Jazirah Anatolia atau Turki. Lanjut ke ras Negroid. Nah, ciri-cirinya nih, ras Negroid adalah memiliki kulit hitam, rambut keriting, dan rongga hidung luas dan bulat. Ras Negroid ini mendiami wilayah Sri Lanka. Hal tersebut menyebabkan penduduk yang mendiami India bagian selatan tersebut merupakan ras campuran, sama halnya dengan keadaan Indonesia bagian timur ya, dan di Semenanjung Arab. Di daerah tersebut juga merupakan ras campuran dengan ras Arab. Ras Arab merupakan suatu akibat dari infiltrasi penduduk di benua Afrika. Nah, ada pertanyaan untuk kalian, jawab pertanyaan yuk. Yang pertama, benua Asia kan terdiri dari 6 wilayah bagian. Nah, coba kalian sebutkan negara-negara dari setiap wilayah bagian tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari berbagai negara di benua Asia, negara mana yang ingin kalian kunjungi? Pasti ada dong negara yang ingin kalian kunjungi. Nah, kemudian kalau kalian sudah menemukan satu negara yang ingin kalian kunjungi, kalian harus cari beragam informasi sesuai dengan negara yang ingin kalian kunjungi tersebut ya. Ingat, hanya satu negara saja. Sekian lesson hari ini, semangat terus ya walaupun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan setelah habis berpergian. Ya, sampai jumpa di lesson berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.